Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tanpa henti dan tiada henti terus-menerus kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun kenikmatan yang telah kita rasakan, yang sedang kita rasakan, atau yang nanti kita akan rasakan kecuali semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah Allah, dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam rangka tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, dalam rangka wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan di atas kebenaran. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu permasalahan yang sangat penting, yang setiap saat, setiap waktu kita sangat butuh dengan perkara ini. Para ulama Islam menjelaskan perkara ini adalah perkara yang sangat darurat, betul-betul kita butuhkan, baik dalam beramal atau dalam meninggalkan perkara yang terlarang, yaitu perkara hidayah. Jadi hidayah ini setiap saat di dalam kehidupan kita sangat membutuhkannya. Tadi kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salah satu rukun dari rukun sholat membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah, di situ Allah menuntun hamba-Nya untuk senantiasa meminta ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah saya hidayah dari Allah ke jalan yang lurus. Sebentar lagi insyaallah kita laksanakan salat Isya. Dan di situ kita minta lagi hidayah. Besok subuh insyaallah kita salat subuh lagi, kita minta lagi hidayah. Jadi terus menerus kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari maghrib kita butuh hidayah menuju Isya. Dari Isya kita butuh hidayah menuju ke subuh. Dan subuh kita minta hidayah supaya diberi hidayah sampai mendapatkan waktu zuhur. Zuhur kita minta lagi sampai asar. Begitu terus perjalanan hidup kita. Karena kapan kita tidak minta hidayah, maka dipastikan katakan Imam Ibnu Qayyim, orang itu berada di atas kesesatan dan berada di atas perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai.
hidayah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ada 4 jenjang. Ada manusia yang cuma dapat 1, ada yang dapat 2, ada dapat 3, bahkan ada manusia yang sangat sempurna, dia mendapatkan keempat hidayah tersebut. Hidayah yang pertama namanya hidayatul aam, hidayah yang sifatnya umum. Ini Allah berikan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia yang diberi, tapi hewan dan tumbuhan, alam semesta pun diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat ke-50 mengisahkan tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, "Ya Musa, man rabbukuma ya Musa?" Wahai Musa, siapa Tuhanmu? Kemudian Nabi Musa menjawab, "Rabbuna, Tuhanku, alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada." Yang telah memberikan penciptaannya kepada seluruh makhluknya, kemudian memberikan hidayah. Jadi alam ini dia beredar, angin berhembus, tumbuh-tumbuhan dia tumbuh hidup, berfotosintesis, mencari makanan lewat akarnya. Kemudian hewan berkembang dia, kawin, kemudian menjaga telur-telurnya menetas. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi akal untuk bertahan hidup, menjaga kelangsungan hidupnya, memelihara dirinya dari mara bahaya. Itu namanya hidayah umum. Dan ini diberikan oleh Allah bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Hidayah ini itu hidayah yang paling rendah dalam tingkatan-tingkatan hidayah. Tapi dalam tingkatan hidayah, meskipun dia paling rendah, tapi nilainya itu lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Mau dicontohkan? Coba kalau ada orang diberi pilihan, Pak, Bapak diberi uang 1 triliun atau 10 triliun atau yang lebih lagi, tapi akal Bapak diambil. Maksudnya dia tidak berakal. Kan orang diberi akal itu hidayah dari Allah. Ada orang lain tidak berakal, alias dia gila atau terbelakang mental atau dia gila. Kalau kita diberi pilihan, dikasih uang 10 miliar atau 10 triliun, tapi diambil kita punya akal, jelas kita sepakat tidak menerima uang itu daripada kita gila memiliki uang 10 miliar atau 10 triliun. Karena tidak ada gunanya orang gila dia pegang uang. Padahal hidayah akal ini hidayah paling rendah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi hidayah terendah saja itu lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Ada di sini yang mau dikasih uang 10 triliun, tapi diambil akalnya, dia gila. Tapi ada uangnya 10 triliun. Untuk apa uang 10 triliun kalau orang gila? Tidak ada manfaat, tidak bisa dia gunakan. Jadi hidayah akal ini namanya hidayatul aam. Bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang tidak beriman dikasih juga hidayah akal. Ini hidayah yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Hidayatul aam, yang Allah berikan bukan hanya kepada makhluk yang namanya manusia, tapi kepada tumbuhan dan juga hewan. Kemudian yang lebih tinggi lagi, hidayah yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Hidayah yang sifatnya menjelaskan dan keterangan. Ini hidayah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul. Jadi setelah manusia dicipta di dunia ini, Allah mengutus rasul. Mengutus rasul untuk mengajarkan kebenaran, untuk menjelaskan al-haq, al-batil, yang ma'ruf, yang munkar, yang halal, yang haram, yang benar, yang salah. Ini namanya hidayah taufik, hidayah bayan wal irsyad, hidayah menjelaskan dan menerangkan. Dan ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman tentang Nabi-Nya di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Innaka la tahdi
ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah betul-betul la tahdi, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu bisa dia beri hidayah orang. Hidayah apa namanya? Hidayah bayan wa irsyad. Bisa dia jelaskan mana kebenaran, mana kebatilan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang munkar. Itu dimiliki oleh Rasulullah dan orang-orang yang mempelajari ilmu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ini hidayah kedua yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Itulah di dalam hadis yang sahih Nabi kita bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu orang-orang yang berilmu, ahli warisnya nabi. Ahli warisnya nabi. Kemudian sabda Nabi kita, innal anbiya la yurithu dinaran wala dirham. Nabi itu tidak mewariskan uang emas dan uang perak. Jadi Nabi itu tidak mewariskan harta. Innama warathu ilmu, yang dia wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wahid. Siapa yang mengambil ilmu itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat sempurna. Jadi yang diwariskan para nabi dan para rasul adalah ilmu. Dan ilmu itu yang menjelaskan dan merangkai manusia. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau berkata, laula ulama dasara rasa kalbahari. Kalau tidak ada ilmu yang dimiliki para ulama, manusia sama seperti hewan ternak. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan selain dari segi akalnya itu hidayah bayan wal irsyad, yaitu ilmu. Zaman sebelum diutusnya para nabi dan para rasul disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Sekarang pertanyaannya, tidak adakah akalnya orang di zaman jahiliyah? Tidak adakah pikirannya? Tidak adakah kecerdasannya? Jawabannya ada. Sebelum diutusnya Rasulullah di zaman dikatakan zaman jahiliyah, tidak adakah akalnya orang sebelum Rasulullah diutus? Jawabannya ada. Hanya ketika itu tidak ada wahyu, tidak ada yang bisa membimbing mereka, menjelaskan kepada mereka mana al-haq, mana al-batil, mana ma'ruf, mana munkar, mana halal, mana haram, mana benar, mana salah. Karena perkara al-haq, al-batil itu bukan akal ukurannya. Untuk apa diutus nabi dan rasul? Kalau manusia yang dijadikan ukurannya adalah akal. Jadi karena tidak ada ketika itu wahyu, itulah dikatakan zaman jahiliyah. Nanti setelah Allah mengutus Rasulullah, tidak ada lagi zaman jahiliyah sampai hari kiamat. Jadi jangan bilang kita hidup di zaman jahiliyah. Siapa yang bilang kita hidup di zaman jahiliyah? Ada Al-Quran di tengah kita, ada sabda Nabi, ada petunjuk. Siapa bilang kita hidup di zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah itu zaman sebelum diutusnya Nabi. Jadi tidak ada wahyu. Itulah manusia. Secerdas apapun secara dunia, sepintar apapun dalam ilmu akademik, kalau dia tidak paham Al-Quran, dia tidak paham As-Sunnah, itu tidak ada fungsinya kali. Sama seperti orang jahiliyah, banyak yang pintar, banyak yang cerdas, ilmu-ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu-ilmu bumi, mereka paham, tapi mereka tidak kenal Allah, tidak tahu mana halal, mana haram. Karena halal, haram, al-haq, al-batil, ma'ruf, munkar, itu ukurannya bukan logika manusia, tapi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Anda tidak pelajari Al-Quran, tidak pelajari Sunnah, kembali lagi ke zaman jahiliyah. Para ulama memberikan perumpamaan, akal manusia kalau dia normal itu seperti mata. Ada mata yang normal, tidak katarak, tidak ragu, normal dia. Wahyu Allah, Al-Quran dan hadis itu perumpamannya seperti cahaya dia. Mata yang normal kalau tidak ada cahaya bisa dia melihat? Jawabannya tidak bisa. Sepintar apapun akal manusia, kalau tidak ada Al-Quran yang bimbing dia, tidak ada sunnah dan petunjuk Rasulullah yang menuntun dia, maka tidak ada fungsinya. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Dia sudah teliti ke angkasa raya, teliti zaman batu, zaman es, zaman dinosaurus. Kenapa dia tidak teliti agamanya? Itu yang jadi masalah. Setiap nabi diutus kepada setiap kaum.
ada yang menjelaskan tentang keimanan terhadap Allah, hari akhirat, mentauhidkan Allah. Kenapa itu yang dia tidak pelajari? Kenapa dia pergi bahas zaman dinosaurus, zaman batu, zaman es, kemudian luar angkasa? Itu yang dia teliti. Padahal perkara agama ini perkara yang pasti kita semua akan bisa sesuai dengan kebenaran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak terjadi seperti itu? Karena yang namanya syaitan itu tidak senang kalau ada manusia dapat hidayah. Syaitan itu sangat semangat untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau ada manusia yang mencoba-coba cari hidayah, mau berpikir bagaimana itu hidayah, itu perkara yang paling ditutup di otak-otaknya manusia, supaya kamu tidak dapat hidayah, supaya kamu menyimpang, supaya kamu tersesat, supaya kamu menjadi temannya syaitan dalam kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu ahli warisnya Nabi. Ulama itu ada dua. Ada yang namanya ulama rabbani. Ini ulama yang betul-betul jujur, tulus, mengajarkan agama untuk supaya manusia menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan mencontoh Rasulullah SAW dalam ibadah. Itu ulama rabbani. Kemudian ada yang kedua namanya ulama usul. Ulama yang menggunakan ilmunya untuk kepentingan dunia, mungkin jabatan, mungkin kedudukan, mungkin wanita, mungkin ketenaran. Intinya bukan perkara Allah dan agama Allah. Rasulullah bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Ulama itu ahli warisnya Nabi. Ahli waris itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Kalau ahli waris yang betul-betul ahli waris, ulama yang betul-betul ulama, ketika ditanya, kamu dapat warisan berapa? Kalau warisannya 100 juta, dia jujur bilang, saya dapat warisannya 100 juta. Hanya permasalahannya sekarang ada ahli waris, itu tidak jujur dia. Dikasih warisan 100 juta, dia bilang, warisan saya 120 juta. Dari mana 20 juta itu? Itu yang dia garap. Atau dikasih warisan 100 juta, dia bilang warisan cuma 80 juta. Dia sembunyikan 20 juta. Dan ada orang seperti itu. Ketika dia menyampaikan, dia tahu ini yang saya sampaikan ini tidak benar Rasulullah kerjaan. Dia tahu, dia paham. Atau ada kebenaran, dia sembunyikan. Nah inilah yang kita khawatirkan. Ketika terjadinya niat-niat yang salah, maka ilmu itu tidak nampak. Ada yang menghalang-halangi. Jadi itu hidayah kedua, hidayah irsyad wal bayan, hidayah menjelaskan dan menerangkan. Dan Rasulullah dan orang yang belajar itu mendapatkan hidayah, memiliki hidayah ini. Itulah Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Innaka latahdi ila siratal mustaqim." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah betul-betul memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Itu hidayah yang kedua. Hidayah yang dimiliki para nabi dan para rasul. Dan hidayah ini tanda bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah beri nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus rasul di kalangan diri mereka, yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan sunnah. Kemudian Allah menjelaskan, wa inkan, sebelum diturunkan Nabi, fi dhalalin mubin, kalian berada di kesesatan yang nyata. Wa inkan la fi dhalalin mubin. Jadi sebelum manusia diutus Rasul, itu manusia tersesat. Bukan tidak ada akalnya, bukan tidak ada pikirannya, ada. Tapi dia tidak kenal Tuhannya. Untuk apa dia dicipta? Karena apa dia ada di permukaan bumi ini? Itu tidak bisa dinalar, tidak bisa dipahami kecuali melalui wahyu. Itulah pentingnya kita belajar ajaran Nabi
supaya kita tahu kita ini ada di dunia mau cari apa kan? Kita lahir, hidup dan nanti mati itu mau kemana? Itu fungsinya kita belajar. Kapan orang tidak belajar sama dengan orang jahiliyah. Tidak ada wahyu yang mereka kenal, tidak ada Al-Quran, tidak ada petunjuk Rasul. Jadi orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah hakikat dari kehidupan. Kalau orang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dia berbalik lagi ke belakang. Kemudian yang ketiga, hidayah yang lebih tinggi lagi, hidayah tauhid wal qabul. Hidayah untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hidayah ini hanya miliknya. Tidak ada di lisannya Nabi, tidak ada di lisannya ulama, dan tidak ada di lisannya para ustaz. Jangankan ustaz, jangankan ulama, Nabi saja tidak memiliki hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat ke-56. Ayat ini turun, asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan meninggalnya paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Abu Thalib itu paman beliau yang menjaga beliau, melindungi beliau, senang kalau ada orang masuk Islam. Dia jaga kemenakannya supaya tidak diganggu oleh kafir Quraisy. Bersamaan dengan itu, sebelum meninggal, Rasulullah tawarkan supaya dia masuk Islam. Dia berkata, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka indallah. Dengan kalimat ini nanti saya bela kamu di hadapan Allah. Jadi Rasulullah menggaransi untuk dirinya, dengan ucapan ini saya bela kamu di hadapan Allah. Kemudian di situ ada Abu Jahal dan temannya. Berkata lagi kepada Abu Thalib yang sudah mau meninggal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu bencikan agamanya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah? Dikenalkan lagi agama bapaknya mereka. Rasulullah ulangi lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan ucapan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya bela kamu di hadapan Allah. Kembali lagi Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu bencikah dengan agama Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, ayahnya mereka? Sampai dia meninggal, dia tidak masuk Islam. Itu kesedihan yang sangat mendalam. Orang yang sangat dekat dengan kita, bahkan melindungi kita, menjaga kita, mendukung dakwah kita. Bersamaan dengan itu, ketika dia meninggal, dia tidak dapat hidayah kepada Islam. Rasulullah ingin mendoakan pamannya, tapi dilarang oleh Allah mendoakan ke seseorang, padahal dia sudah meninggal di atas kekafiran. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, ini yang diajak bicara oleh Allah Rasulullah. Innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, orang yang kamu cintai. Hidayah apa ini yang Rasulullah tidak bisa berikan? Hidayah qabul wa taufiq. Ini yang tidak bisa Rasul berikan. Kalau tadi yang surat Asy-Syu'ara ayat ke-52 itu namanya hidayah irsyad wal bayan. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah betul-betul memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, itu hidayah irsyad wal bayan. Rasulullah mampu menjelaskan kebenaran al-haq al-batil. Tapi hidayah yang di surat Al-Qasas ayat ke-56 ini itu namanya hidayah qabul wa taufiq. Ini jenjang hidayah yang lebih tinggi lagi. Dan itu tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan seluruh manusia tidak memiliki hidayah ini. Jadi Allah berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu cintai. Rasulullah mencintai pamannya. Cinta secara tabiat. Orang yang jaga kita, lindungi kita, mendukung dakwah kita, kita cinta dia, tidak pernah mengganggu kita.
tapi bersamaan dengan itu dia tidak dapat hidayah. Kemudian Allah mengingatkan, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki itu yang Allah berikan. Karena hidayah ini tidak ada di lisannya para nabi, apalagi di lisannya ustaz, di lisannya ulama, itu tidak ada. Kemudian Allah menutup firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang pantas untuk dapat hidayah. Alhamdulillah, hidayah yang Rasulullah inginkan supaya pamannya dapat. Padahal pamannya berjumpa Rasulullah, dengar dakwah Rasulullah, paham kemenangannya Nabi, tapi sampai dia meninggal dia tidak mau masuk Islam. Dan hidayah itu sekarang ada pada diri kita. Ini kenikmatan terbesar, saudaraku. Ini dijaga, ini dilindungi, ini. Jangan karena perkara dunia kita abaikan, kita telantarkan, bahkan kita sepelekan hidayah yang besar ini. Ini jalan keselamatan, ini sebab kebahagiaan. Orang kalau hidup tidak ada keimanan, dipersiapkan untuk menjadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang Allah berfirman bahan bakarnya neraka itu manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, kami siapkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan agama Allah. Ini yang sering dilalaikan kaum muslimin, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan ambisinya, sibuk dengan perkara dunia yang pasti dia tinggalkan. Sementara hidayah ini dia lalaikan, dia abaikan, bahkan dia terlantarkan. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj, kata beliau, uridat alayya umam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat. Beliau kan pemimpinnya para nabi. Ditampakkan dari umat pertama sampai umat terakhir. Kemudian Rasulullah bersabda, ra'aitu nabi ma'an waqtu. Ada nabi saya lihat pengikutnya antara 3 sampai 9. Nabi fasih, menjelaskan, paling ikhlas. Tidak ada pensiunnya, tidak ada gajinya, tidak ada honornya. Siang dan malam berdakwah. Pengikutnya berapa? Tidak sampai 10, 3 sampai 9 orang. Kemudian kata Rasulullah, walaupun Nabi ma'ahu rajulun aw rajulain. Ada saya lihat Nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Nabi yang fasih, jelas menerangkan dengan bukti-bukti mukjizat. Ternyata pengikutnya cuma 2 atau cuma 1. Bahkan kata Nabi, wan nabi laisa ma'al rajul. Ada nabi yang saya lihat tidak ada pengikutnya sama sekali. Karena memang manusia itu menerima ajakan para nabi atau rasul itu bukan di lisannya para nabi. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dia berapa tahun? 950 tahun, 9,5 abad. Berapa pengikutnya? Kata para ulama cuma 4 orang, termasuk istrinya tidak beriman. Ada yang bilang cuma 60 orang. 950 tahun, siang dan malam dia berdakwah, tidak ada gajinya. Kalau masalah ikhlas tidak usah ditanya keikhlasan para nabi. Jadi hidayah, qabul wa taufiq itu tidak ada di lisan para nabi. Jadi kalau kita berdakwah kemudian kita sampaikan kebenaran, tidak ada yang ikut, apakah kita gagal? Apakah kita gagal? Jawabannya sukses atau gagal itu bukan dilihat dari hasil. Banyak pengikutnya berarti berhasil. Nabi tidak ada pengikutnya. Ada 1, ada 2, ada tidak sampai 10. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Pertanyaannya, apakah nabi itu gagal? Ada nabi yang gagal? Jawabannya tidak ada. Semua nabi sukses, berhasil. Karena Allah pilih mereka, bukan manusia-manusia yang asal-asalan. Karena sukses itu bukan dilihat dari hasilnya,
Kesuksesan itu dalam agama kita itu dilihat dari caranya. Niatnya ikhlas, caranya benar, pasti Anda berhasil, pasti Anda sukses, walaupun tidak ada pengikut Anda. Begitu para nabi. Jadi nabi itu berdakwah bukan seperti pedagang. Tahu pedagang? Pedagang itu kan dia jual produk yang disenangi konsumen. Begitu modelnya pedagang. Ada yang lagi ngetren pakaian yang ini dia jual. Cocok atau tidak cocok dengan syariat perkara lain. Yang penting laku, yang penting laris, yang penting saya untung. Nabi tidak begitu. Kenapa Nabi itu diusir-usir sama umatnya? Kenapa Nabi itu dikejar bahkan dibunuh oleh umatnya? Tahu jawabannya? Kenapa Nabi itu dijengkel? Padahal mereka manusia yang tidak punya kejelekan. Tidak pernah dibayar itu Nabi. Memang hidupnya Allah beri dia wahyu untuk disampaikan kebenaran. Kenapa mereka dijengkel? Kenapa mereka dibenci oleh umatnya bahkan dibunuh? Jawabannya, karena Nabi itu dia bawa ajaran, bawa syariat yang tidak sesuai dengan selera umatnya. Itulah dia jengkel, itulah dia benci. Apakah di hadapan Allah Nabi itu dikritik? Kenapa kamu berdakwah puluhan tahun tidak ada pengikutmu? Ganti bicaramu, ikuti selera orang supaya ikut. Tidak ada begitu Nabi, dan tidak dikritisi seperti itu. Yang penting caranya benar. Sudah, itulah keberhasilan. Begitu caranya dalam agama kita. Bukan dilihat karena banyak, karena marah, karena riuh pasti berhasil. Tidak. Ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Apakah Anda merasa lebih hebat daripada Nabi? Lebih pasti daripada Nabi? Lebih ikhlas daripada Nabi? Tidak ada di antara kita yang meyakini seperti itu. Itulah pentingnya kita ajarkan agama manusia. Diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah, saya sudah sampaikan. Karena saya tidak ditanya tentang tetanggamu, tentang temanku. Kenapa itu temanku tidak dapat hidayah? Kenapa tetanggamu tidak begini, tidak begitu? Oh, tidak ada pertanyaan begitu di hadapan Allah terhadap diri kita. Yang kita ditanya ilmu, ma'amila biha, ilmu. Kamu sudah amalkan atau tidak? Itu yang kita ditanya. Kalau mau berdakwah seperti pedagang, gampang. Kita bikin saja yang lucu-lucu kayak stand up comedy. Orang tertarik, marah, nanti kita dipanggil. Tapi tidak didapatkan ilmu. Cuma ketawa saja yang didapatkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu yang kita ingatkan. Bahwa ulama itu ada dua. Ada ulama rabbani yang betul-betul tulus mengajarkan umat kebenaran supaya Allah disembah, bukan supaya Anda kagum kepada kita, supaya Anda simpati kepada kita. Bukan itu tujuannya orang berdakwah. Tujuan orang berdakwah itu supaya Allah disembah. Rasulullah sunnahnya dihidupkan, diikuti, karena itu jalan keselamatan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus, Islam, sunnah, petunjuk Rasulullah, agama yang dibawa oleh Nabi kita. Itu jalan yang lurus. Jadi perkara dakwah itu bukan perkara tahu atau tidak tahu. Pak, Bapak tahu kayak ini tidak boleh. Pak, Bapak tidak paham kalau Bapak ini tahu. Bukan masalah ucapan itu. Kalau masalah tahu atau tidak tahu, di zaman now ini gampang sekali kita jelaskan orang aja. Kita jelaskan hadis apakah yang kita tidak tahu. Tinggal klik dia muncul, sahih atau tidak dia muncul keterangannya, penjelasannya. Ayat apakah yang tidak tahu tafsirnya, gampang sekali kita jelaskan. Bukan masalah tahu atau tidak tahu dalam dakwah itu. Dakwah itu yang terberat adalah mau atau tidak mau. Itu beratnya dakwah. Kalau orang tidak tahu tapi dia mau, tidak usah 10 ayat, 10 hadis, satu saja ayat. Kalau dia mau dia kerjakan, karena dia mau. Tapi kalau orang tidak mau,
disampaikan puluhan hadis, bahkan Nabi sendiri datang dakwah dia. Kalau tidak mau, ya tidak mau. Siapa bilang Fir'aun itu orang bodoh? Siapa bilang Qarun itu orang bodoh? Abu Jahal, Abu Lahab orang bodoh? Orang pintar itu, hanya tidak mau. Kalau orang tidak mau apa? Itu permasalahannya dakwah ini kalau mau tahu. Bukan masalah tahu atau tidak tahu, bukan. Syubhat itu ya, kerancuan, kecaburan, kesamaran dalam agama, sehalus apapun, sesama apapun, kalau dia batil, itu bisa kita jelaskan, kita singkat. Ini loh kebatilannya ini. Bisa kita jelaskan, karena ajaran agama ini yang dibawa Nabi dan Rasul itu jelas, terang benderang. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, karena jelas terang. Bagaimana orang? Sesuatu yang terang yang jelas. Tapi kalau orang tidak mau, ini jadi masalah. Itu sebenarnya masalah. Kenapa orang itu dengan kebenaran saja dia takut? Tidak usah dia amalkan, dia dengar saja dia takut. Kenapa? Karena kalau dia dengar kebenaran, musuh yang paling pertama dan paling utama untuk dia tundukkan adalah dirinya sendiri. Ternyata ini haram, tapi saya kerjakan, banyak untungku di sini. Siapa yang dia lawan? Dia lawan dirinya. Ternyata ini tidak boleh yang selama saya kerjakan ini. Siapa yang dia lawan? Dirinya. Ada orang mau lawan dirinya? Tidak ada orang mau lawan dirinya, bahkan dia bela dirinya mati-matian mau para dia sama. Itu mijitnya. Ada 4 penghalang manusia mendapatkan hidayah. Yang paling pertama itu hawa nafsu. Ini pokok terbesar. Fir'aun itu dia tahu Nabi Musa benar, dia tahu. Namrus dia tahu Ibrahim itu benar, dia tahu. Abu Jahal, Abu Lahab dia tahu kemenangannya Rasulullah benar, dia tahu. Tapi masalahnya hawa nafsu ini syahwat. Itu tidak ada tangkisannya itu. Kalau syubhat, kerancuan, kesalahan bisa kita jelaskan. Ayat apa yang kau tidak paham? Hadis apa yang kamu ragu? Kita jelaskan. Tapi kalau syahwat, keinginan dunia, mau tangkis pakai apa ya? Kalau dia ingin wanita, ingin kedudukan, ketenaran, jabatan, mau tangkis pakai apa ya? Kalau bukan dirinya sendiri yang berjuang untuk menundukkan hawa nafsu. Jadi ada orang dalam kehidupan ini, jangankan mengamalkan kebenaran, jangankan meyakini, dengar saja dia takut. Saya takut dengar kebenaran. Kenapa? Nanti ada visi dan misiku yang tidak bisa saya kerjakan. Nah, ini bukan orang bodoh seperti ini. Ini namanya orang pura-pura bodoh. Jadi harus dibedakan. Orang yang bodoh itu di hadapan Allah dimaafkan. Kalau dia punya keinginan mau beramal, punya keinginan mau baik, mau taat, mau soleh, tapi tidak ada ilmu yang sampai kepada dia, tidak ada orang yang ajarkan kebenaran di lingkungan dia. Kalau dia meninggal dalam keadaan bodoh melanggar, ini dimaafkan. Tapi yang tidak dimaafkan itu orang yang pura-pura bodoh. Orang pura-pura bodoh itu bukan bodoh dia, tapi dia pura-pura. Pura-pura. Dia bisa paham, bisa mengerti, bisa tahu, ada ilmu, tapi dia pura-pura. Asal dulu, dia dengar azan, tapi dia pura-pura tidur. Dia dengar itu azan, namanya orang pura-pura. Itu bencana terbesar. Dan itu yang Rasulullah prediksi di akhir zaman. Ijabul mar'i li nafsi. Kebanggaan seseorang terhadap dirinya. Dia tidak menengok lagi, tidak melihat lagi kepada ayat Allah, tapi dia pikirkan itu pribadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hidayah yang ketiga ini, hidayah taufik wal qabul, itu tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul, apalagi ulama, apalagi ustaz. Nabi tidak miliki. Nabi Nuh alaihissalam, siapa yang tidak beriman dengan dia? Anak dan istrinya. Istrinya satu rumah, satu tempat tidur, bersama terus menerus. Tahu suaminya Nabi, tapi tidak beriman. Memang hidayah itu tidak bisa dilogikakan. Abu Thalib, dia lihat Rasulullah
tahu mujizat Rasulullah, dia tahu kebenarannya benar dan dia senang kalau ada orang masuk Islam, tapi dia tidak masuk Islam. Itulah misterinya hidayah. Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, 3 kali dia pimpin peperangan mau bunuh Rasulullah SAW. Abu Sufyan di akhir hidupnya 2 tahun sebelum Rasul meninggal, ketika Fathul Makkah dia masuk Islam. Padahal 3 kali dia pimpin pasukan untuk membunuh Rasulullah SAW dalam perang. Nah, itulah misterinya hidayah. Ada orang yang dekat dengan Rasulullah, satu tempat tidur, satu rumah, tidak dapat hidayah Islam. Ada orang yang jauh mau bunuh Rasulullah, beberapa kali tidak jadi, tidak sempat bunuh Rasulullah. Di kemudian hari Allah beri hidayah. Dan itu yang kita takuti diri kita. Karena hidayah ini mungkin saja, bisa saja Allah cabut. Itu yang kita takuti. Nanti kalau saya umur sekian baru saya sholat. Nanti kalau saya sudah punya begini baru saya bertobat. Anda yang bisa atur hidayah diri Anda, bisa Anda atur hidayah diri Anda. Nanti begini baru saya mau baik, mau soleh, mau taat. Anda bisa atur diri Anda. Padahal kematian itu tidak pernah menunggu Anda bertobat. Anda siap atau tidak siap, kalau datang ajalnya, kematian menjemput Anda. Sampai jam berapa ini? 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Hidayah yang terakhir. Ini hidayah yang paling hebat, yaitu hidayah masuk ke dalam surga. Ada orang diberi hidayah yang pertama, akal sehat. Kemudian dapat hidayah yang kedua, dia dengar dakwah para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, dia juga mengamalkan, mengimani. Tapi sayang sampai di akhirat dia tidak masuk surga. Itulah kita sangat penting hidayah terhebat ini, hidayah masuk surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 43. Ini ucapan penduduk surga ketika pertama kali dia jejakkan kakinya di situ. Wa qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah ini kepada kami. Kemudian mereka berkata, wa ma kunna linahtadi, dan kami tidak bisa memberikan diri kita hidayah ini laula an hadana Allah, kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita. Jadi masuk surga itu butuh hidayah lagi. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 3 orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka. Pernah dengar hadisnya? Jadi umat Rasulullah ini keistimewaannya, dia umat terakhir, tapi pertama kali masuk surga. Karena Nabi kita yang pertama kali buka pintu surga, baru masuk manusia ke dalam. Tapi resikonya apa? Umat yang pertama kali masuk neraka, umatnya Rasulullah SAW. 3 orang yang hebat. Yang pertama diberi fisik yang sehat, kuat, besi, pandai, bela diri. Di mana ada peperangan membela agama Allah, dia ikut sampai dia terbunuh di medan perang. Yang kedua, orang yang diberi harta, dipandaikan akalnya, pandai berbisnis, jadi miliuner, jutawan, kemudian sumbang masjid, bangun pesantren, mencetak buku-buku agama, menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, hebat dia. Yang ketiga, orang yang belajar ilmu, hafal Al-Quran, suaranya merdu bagus, kalau orang dengar ceramahnya terbuka, retorikanya luar biasa. Dari kecil di pesantren, pandai baca kitab, gendut, pandai berorasi, berpidato, berceramah, luar biasa. Ini 3 orang yang pertama kali dimasukkan Allah dalam neraka. Ketika ditanya, kamu itu berperan untuk apa? Untuk meninggikan kalimat ini. Apa jawaban Allah? Kata kamu dusta, kamu
kamu itu berperang kemana-mana supaya dikatakan kamu pemberani, pahlawan. Dan gelar itu kamu sudah dapatkan di dunia. Lihat ya, dia pakai agama Allah untuk mengiklankan dirinya. Ini bejatnya orang seperti ini. Agama Allah dia tunggangi, dia iklankan dirinya. Dia itu sebenarnya kesana kemari, bukan untuk agama Allah, tapi untuk dirinya. Saya loh pemberani, saya mau jadi pahlawan, saya mau ini kesatria. Begitu niatnya dia. Yang kedua, dia menyumbang kemana-kemana untuk kemaslahatan umat. Tujuannya iklankan dirinya supaya dikatakan apa? Dermawan. Allah juga berfirman, kadzabta, kamu dusta, kamu itu menyumbang ke sana kemari, beri santunan ini supaya kamu dapat gelar dermawan, dan itu kamu sudah dapatkan dirinya. Agama Allah yang mulia dia pakai untuk mengiklankan dirinya. Dan yang ketiga, orang yang pandai ceramah, hafal Al-Quran, ditanya untuk apa kamu belajar ilmu siang malam yang Allah selamatkan. Allah berfirman kepadanya, kamu dusta. Kamu belajar ilmu itu supaya dikatakan ulama, supaya dikatakan alim. Kamu hafal Al-Quran supaya dikatakan qari. Dan itu gelar kamu sudah dapatkan dunia. Allah memerintah malaikat untuk menyeret orang ini di atas wajahnya, kemudian ulqiyatin, dibuang di dalam jahannam. Abu Hurairah ditepuk oleh Nabi kita, kemudian beliau bersabda, ulaika talata awal nas tusa'al filuna. 3 manusia inilah yang pertama kali dibakar di dalam neraka. Padahal orang-orang hebat ini, 3 pilar agama, tegaknya agama dengan 3 orang ini. Orang yang membela agama Allah, kemudian orang yang memiliki dana, dan yang ketiga orang yang memiliki ilmu dan kepandaian baca Al-Quran. Jadi semua amal kapan tidak dibangun di atas keikhlasan dikali 0, pastikan itu, tidak usah ragu. Karena Allah tidak pernah menerima amalan kalau tercampur ria, sum'ah, keinginan-keinginan dunia. Pastikan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali mengikhlaskan agama ini. Jadi semua bilangan 1 triliun, 1000 triliun, kapan dikali 0? Hasilnya 0. Semua amalan Anda, mau besar, mau kecil, mau mulia, mau sederhana, kalau tidak ikhlas itu dikali 0, pastikan tidak ada pahala. Inilah beratnya kita. Karena kita harus berjuang mengatasi bisikan-bisikan, tendensi-tendensi keinginan yang ada dalam diri kita. Itu kalau kita belajar bab ikhlas luar biasa beratnya. Para ulama juga jatuh bangun. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, ampunilah saya dari satu dosa yang sering saya bertobat, saya ulangi lagi. Kemarin sudah ikhlas, ria lagi, hapus lagi pahala. Sebagai penutup, penghapus amalan itu ada di 3 tempat. Yang pertama, sebelum beramal. Kalau sebelum beramal sudah tidak ikhlas, tidak usah harapkan apa-apa, pasti tidak diterima. Yang kedua, di tengah amalan. Awalnya ikhlas, di tengah amalan biasa muncul ria, ingin dipuji, dan dia tidak lawan, hapus amalan. Yang ketiga, setelah beramal. Ini yang panjang waktunya, yang kita tidak pernah tahu di detik berapa, di hari apa, setan menggelincirkan kita. Ada orang pernah beramal 10 tahun yang lalu, dia sumbang masjid atau dia bantu orang, tersembunyi tidak ada yang tahu. Tapi giliran teman-temannya pamer-pamer amalnya, dia juga terpancing, dia bilang, kamu ini belum apa-apa. Saya pernah tolong orang, tidak ada yang tahu saya. Gunanya apa? Supaya juga dia dipuji. Hapus yang 10 tahun, malaikat catat dengan catatan indah. Karena dia lihat 10 tahun berikutnya, hapus. Itu beratnya kita jaga amanah, itu berat sekali. Kemarin Ramadan yang pergi umroh tidak bilang-bilang karena tidak mau bilang. Setelah itu amalan temannya dipanggil, dia juga bilang, kemarin itu saya tidak muncul-muncul 1 bulan. Kemana saya? Saya pergi umroh. Kamu baru, saya sudah lama. Apa niatnya? Supaya pamer dikatakan dan dikatakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah seperti itu agama kita, apa yang Allah mau bantu dari kita? Niat saja sudah konslet. Bukan itu agama Nabi kita. Dan Nabi kita tidak pernah ajarkan itu. Jadi wajar kalau pertolongan Allah tidak pernah datang kepada kita, karena kita salah
salah niat, lebih-lebih lagi salah dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diberi hidayah hamba tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan di atas sunnah, dan mewafatkan kita di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas keikhlasan. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada ucapan-ucapan yang tidak layak, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.